Kaisar Naga Abadi Chapter 4801 Bahasa Indonesia. Bab 4801, Bab 4801 Tanah Aneh. Selama beberapa dekade terakhir, makhluk-makhluk dari tiga tanah terlarang tidak melakukan tindakan lain. Mereka hanya menambang sumber daya. Namun, pada hari ini, tentara penghancur surga menemukan bahwa makhluk-makhluk dari tiga tanah terlarang telah mulai bergerak dan berkumpul. Hal ini membuat suku semi-abadi, suku manusia surgawi, tentara penghancur surga, para iblis, dan kekuatan lainnya menjadi sangat gugup. Para makhluk dari tiga tanah terlarang tiba-tiba bergerak dan mengumpulkan para ahli mereka. Apa yang mereka coba lakukan? Mungkinkah mereka akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap berbagai kekuatan? Mereka tidak dapat menahan rasa gugup. Berbagai kekuatan segera mengumpulkan semua kekuatan mereka dan bersiap untuk perang besar. Jika mereka benar-benar tidak dapat melakukannya, mereka hanya dapat menyerahkan sebagian wilayah mereka. Akan tetapi, hal ini segera membuktikan bahwa berbagai kekuatan terlalu memikirkan banyak hal. Makhluk-makhluk dari tiga tanah terlarang tidak ingin menyerang satu pun faksi. Mereka semua menuju ke suatu tempat tertentu. Tempat itu adalah dunia halau di medan perang 1000 tahun. Benar saja, makhluk-makhluk dari tiga tanah terlarang semuanya mengincar dunia cincin cahaya. Berbagai kekuatan telah mengirimkan sejumlah besar pengintai untuk memperhatikan pergerakan makhluk di tanah terlarang dan mengirimkan kembali informasi kapan saja. Para makhluk dari tiga tanah terlarang bertemu di dunia halau dan pertempuran hebat terjadi di antara ketiga pihak. Tampaknya mereka berjuang untuk dunia halau. Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi muncul dalam hati para pakar dari berbagai kekuatan. Makhluk-makhluk dari tiga tanah terlarang semuanya bertempur demi dunia halau. Mungkinkah dunia halau masih menyimpan beberapa rahasia? Dia mengira bahwa dunia halau hanyalah tempat untuk menyegel tubuh raja manusia. Mungkinkah ada rahasia lain? Makhluk-makhluk dari tiga tempat terlarang itu bertarung satu sama lain dan masing-masing menderita kekalahan. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Pada akhirnya, mereka tampaknya telah mencapai kesepakatan untuk menjelajahi dunia halau pada saat yang sama. Namun, ketika mereka mencoba mengirim orang ke dunia halau, mereka ditolak oleh kekuatan yang dahsyat. Tidak peduli metode apapun yang digunakan makhluk-makhluk di tiga tanah terlarang, semuanya sia-sia. Mereka akan terlempar keluar dari dunia cincin cahaya, dan mereka tidak akan bisa masuk. Ketika Lu Ming dan kelompoknya mendengar berita itu, mereka tercengang. Terakhir kali, mereka berhasil memasuki dunia cincin cahaya tanpa hambatan. Hanya ahli alam asal yang bisa masuk. Hal ini dikarenakan halau di sekitar dunia halau dapat menyerap akar asal para ahli alam asal. Akan tetapi, hal itu tidak berpengaruh pada mereka yang berada di bawah sumber asal. Makhluk-makhluk dari tiga tanah terlarang tidak memiliki timbal balik. Mereka hanya mengirim mereka yang berada di bawah timbal balik, tetapi mereka tetap diledakkan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang berubah di dunia cincin cahaya? Apakah dunia itu mengembangkan kekuatan pertahanan khusus yang mencegah orang luar memasukinya? Ataukah ia hanya menargetkan makhluk hidup di tiga tanah terlarang yang besar? Lu Ming dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak. Namun, tebakan keduanya dengan cepat dibatalkan. Hal ini terjadi karena makhluk-makhluk dari tiga tanah terlarang juga telah menduga hal yang sama. Kemudian, mereka menangkap beberapa makhluk dari tanah non-terlarang dan menyuruh mereka mencoba memasuki dunia halau. Namun, usaha mereka sia-sia. Mereka juga diledakkan oleh kekuatan yang dahsyat. Sepertinya dunia cincin cahaya telah mengalami semacam perubahan selama kurun waktu ini. Sekarang sulit bagi makhluk hidup manapun untuk memasukinya. Sepertinya kita telah meremehkan dunia halau. Selain menyegel tubuh raja manusia, dunia ini memiliki rahasia lain. Lu Ming dan kelompoknya mendesah. Lagi pula, rahasia ini jelas bukan hal kecil. Kalau tidak, tidak akan menarik perhatian semua makhluk hidup dari tiga tanah terlarang. Pada kurun waktu berikutnya, makhluk-makhluk dari tiga tanah terlarang menggunakan segala macam metode untuk mencegah diri mereka memasuki atau mengambil dunia cahaya.
Makhluk di tiga tanah terlarang hanya dapat mengirim sebagian ahli mereka untuk menjaga dunia cincin sementara yang lain melanjutkan penambangan. Dalam sekejap mata, beberapa dekade lainnya telah berlalu. Makhluk-makhluk dari tiga tanah terlarang masih belum menemukan cara untuk memasuki dunia cincin cahaya. Namun, mereka tidak berniat menyerah. Mereka tetap mengirim orang untuk menjaga tempat itu dan melanjutkan penelitian mereka. Jelaslah bahwa mereka menghargai dunia halo. Pasukan penghancur surga, para iblis, suku semi-abadi, dan suku manusia surgawi semuanya sangat penasaran. Mereka ingin tahu rahasia apa saja yang terkandung di dunia halo. Sayangnya, makhluk-makhluk di tanah terlarang tidak pernah memberitahu mereka, jadi mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Dalam beberapa dekade terakhir, Luming telah berusaha semaksimal mungkin untuk memahami keterampilan rahasia kuno ke-3000. Dia harus mengakui bahwa keterampilan rahasia kuno ke-3000 terlalu sulit. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang menyelimutinya, mencegah Luming memahaminya. Jika dia ingin memahaminya, dia harus menyingkirkan lapisan kabut. Meskipun Luming sudah memiliki beberapa gagasan, ia masih harus menempuh jalan panjang sebelum dapat memahaminya sepenuhnya. Suatu hari, Luming sedang berkultivasi ketika ia tiba-tiba menerima pesan dari singa, yang mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu yang penting untuk dibahas. Luming mengakhiri kultivasinya dan pergi ke aula pertemuan. Dia menyadari bahwa banyak orang telah tiba. Xian Yanxing, Rong Jin, Tang Jian, Tang Jun, dan lainnya. Pada awalnya hampir semua petinggi tentara penghancur surga telah tiba. Setelah Luming tiba, Gu Changfeng juga tiba. Lion, kau telah mengumpulkan kami semua di sini. Ada apa? Mungkinkah makhluk-makhluk dari Gunung Suci Primitif akan menyerang? Gu Changfeng bertanya langsung. Tidak, kali ini untuk masalah lain. Belum lama ini, ketika kami, pasukan penghancur surga, sedang mencari hati Raja Manusia, kami menemukan tempat yang aneh. Kata singa, mungkinkah itu ada hubungannya dengan hati Raja Manusia? Mata Luming berbinar dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mata yang lain pun berbinar. Jika mereka dapat menemukan hati Raja Manusia, itu akan menjadi masalah besar. Tidak, sayangnya, singa itu menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang kita telah menemukan kekosongan yang aneh. Kekosongan itu sangat kacau, penuh dengan retakan. Dari retakan itu, ada harta karun yang beterbangan keluar. Ada harta karun yang terbang keluar dari celah kehampaan. Luming dan yang lainnya terkejut dan mereka tampak penasaran. Benar sekali, harta karun yang terbang keluar dari celah kehampaan semuanya berbeda. Awalnya, orang-orang kami memperoleh banyak kristal purba dan beberapa bahan logam mulia, yang bahkan dapat digunakan untuk memurnikan senjata dewa tingkat asal. Kemudian, kami bahkan memperoleh beberapa jimat giok. Sayangnya, jimat giok tersebut disegel oleh kekuatan pembatas, jadi kami tidak dapat melihat isinya. Namun, kami dapat menebak bahwa itu pasti barang dari era terakhir. Lion melanjutkan, kali ini, Luming dan kelompoknya bahkan lebih penasaran. Segala macam harta karun bisa terbang keluar dari celah kehampaan. Mungkinkah ada gudang harta karun di dalamnya? Atau apakah itu tempat penting dari era terakhir yang disegel dalam kehampaan? Sayangnya, tempat itu ditemukan oleh orang-orang dari Gunung Dewa Yuanji tidak lama kemudian. Makhluk-makhluk dari Gunung Dewa Yuanji ingin memonopoli wilayah itu dan bertarung dengan orang-orang kita. Kita kehilangan puluhan ahli. Namun kemudian, entah bagaimana, berita itu menyebar dan pasukan lain mengetahuinya. Kini, suku manusia surgawi dan makhluk-makhluk dari Gunung Iblis Lubang Pembuangan juga telah berbondong-bondong ke tempat itu. Sebagian besar makhluk dari suku semi-abadi dan Laut Biru Gelap juga telah mendengarnya dan juga berbondong-bondong ke sana. Ini masalah serius. Itulah sebabnya saya memanggil kalian semua ke sini untuk membahasnya. Kata singa. Kaisar Naga Abadi Chapter 4802 Bahasa Indonesia. Bab 4802, Harta Karun Terbang Keluar, perjuangkan mereka dengan sekuat tenaga. Tempat itu pasti luar biasa. Ini adalah kesimpulan yang dicapai Luming dan kelompoknya setelah berdiskusi. Jika tidak, suku semi-abadi, suku manusia surgawi,
dan makhluk lain dari tanah terlarang lainnya tidak akan berkumpul di tempat itu setelah mendengar berita itu. Mereka mungkin tahu sesuatu. Pada akhirnya, tentara penghancur surga memutuskan untuk mengirim para ahli untuk menyelidiki. Dengan segala macam kekuatan terkumpul, tempat itu mungkin luar biasa dan mungkin mengandung peluang besar. Jika mereka melewatkannya sementara yang lain memperoleh kesempatan besar, kesenjangan kekuatan mereka hanya akan bertambah besar. Dalam situasi saat ini, satu-satunya cara untuk melindungi dirinya adalah dengan terus meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, cepat atau lambat dia akan hancur. Setelah itu, mereka memberitahu para iblis tentang berita ini. Setelah para iblis mengetahui hal ini, mereka juga mengirim sejumlah besar ahli untuk menuju ke daerah itu bersama Lu Ming dan yang lainnya. Daerah itu lebih dekat ke wilayah tentara penghancur langit dan Gunung Suci Yuanji, jadi merekalah yang pertama kali menemukannya. Meskipun mereka telah siap secara mental, ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, mereka masih terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Ini adalah ruang kosong, dan tidak ada pecahan benua di area sekitarnya. Namun, ruang hampa ini kacau balau. Kekosongan itu dipenuhi retakan, saling bersilangan dan padat. Tidak seorang pun tahu berapa jumlahnya. Energi yang mengerikan melonjak di setiap retakan. Terlebih lagi, ada cahaya aneh di setiap retakan. Cahaya ini berwarna ungu keemasan dan menyilaukan mata semua orang. Namun, cahaya itu juga memancarkan tekanan yang mengerikan. Daerah ini menempati area yang sangat luas. Lu Ming dan kelompoknya berhenti jauh. Di daerah sekitarnya sudah ada banyak makhluk hidup. Lu Ming melihat makhluk dari Gunung Dewa Ekstrim Purba itu sekilas. Sekitar 1000 orang datang dari Gunung Dewata Purba yang paling ekstrim. Masing-masing dari mereka memiliki kepala penuh rambut berkilau dan aura yang menindas. Ini bukan masalah sederhana. Hanya sekitar 3000 makhluk yang telah keluar dari area terlarang Gunung Suci Purba. Sekarang, lebih dari 1000 orang telah datang. Jelas bahwa area ini tidak sederhana. Banyak makhluk dari tanah terlarang di Gunung Suci Yuanji memandang Lu Ming dan kelompoknya dengan niat membunuh yang dingin. Di antara mereka, Lu Ming melihat pemuda berjubah ungu. Tatapan mata pemuda berjubah ungu itu tertuju pada Lu Ming, niat membunuhnya tidak dapat disembunyikan. Akan tetapi, Lu Ming hanya melirik sekilas makhluk-makhluk di Gunung Dewa Ekstrim Purba sebelum mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dia melihat para ahli manusia surgawi, dengan Ye Buxiu sebagai pemimpinnya. Jumlah mereka ribuan. Selain itu, dia juga melihat makhluk-makhluk di daerah terlarang Gunung Iblis Lubang Yin. Makhluk-makhluk dari Gunung Iblis Lubang Yin menyebut diri mereka sebagai ras Iblis Yin. Tubuh mereka diselimuti oleh ki Iblis Yin yang tebal, dan tubuh mereka tampaknya terus berubah, seolah-olah mereka adalah ilusi. Ras Iblis Yin dari Gunung Iblis Lubang Yin juga datang. Keempat pasukan itu tersebar ke 4 arah yang berbeda, menunggu dengan tenang. Mereka tidak bergerak, perhatian mereka dengan cepat tertarik oleh kekosongan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dari celah-celah kehampaan, suara gemuruh keras benar-benar terdengar. Lalu, cahaya ungu emas yang keluar dari celah itu menjadi lebih intens. Perhatikan, ada harta karun yang berterbangan dari celah-celah itu. Singa mengingatkan, dia sudah pernah ke sini sebelumnya, jadi dia punya pengalaman dengan tempat ini. Suara mendesing. Tepat saat suara singa itu terdengar, sinar cahaya tiba-tiba terbang keluar dari celah-celah itu. Sinar-sinar itu sangat rapat, dan tidak seorang pun tahu berapa jumlahnya. Sinar-sinar itu mengeluarkan suara yang menusuk saat menembus udara. Setiap sinar cahaya adalah harta karun. Lu Ming mengalirkan energi terlarang di matanya dan dapat melihat dengan jelas bahwa ada beberapa sinar cahaya. Itu adalah kristal kekacauan. Setiap sinar cahaya adalah sepotong kristal purba. Ada juga beberapa bahan logam. Tentu saja, tidak semua sinar cahaya merupakan harta karun. Beberapa di antaranya hanyalah batu biasa. Sinar-sinar cahaya itu terbang keluar dari celah-celah dan menyebar ke segala arah. Menyerang. Makhluk-makhluk dari keempat kekuatan itu berkelebat dan menggunakan metode mereka sendiri untuk merebut cahaya itu. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Dalam sekejap, kekuatan terlarang berubah menjadi ribuan sinar,
seperti ribuan tangan yang meraih ribuan sinar cahaya. Tak lama kemudian, ia berhasil meraih ribuan kristal primal dan menaruhnya ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, ia mulai meraih benda-benda lainnya. Setan tulang dan Kiu-Kiu juga terbang keluar dan menyerang dengan sekuat tenaga. Mata Kiu-Kiu terpaku pada bahan logam tersebut. Ketika dia membuka mulutnya, bahan logam otomatis berterbangan ke dalam mulutnya. Efisiensinya sungguh menakjubkan. Hanya dalam beberapa menit, Luming telah memperoleh puluhan ribu kristal purba. Itu adalah senjata suci tingkat asal. Mata Luming berbinar. Pada saat ini, 6 sinar cahaya tiba-tiba terbang keluar dari salah satu retakan. Keenam sinar cahaya ini memancarkan aura yang mengejutkan. Itu adalah 6 senjata yang berbeda. Ini jelas merupakan senjata suci tingkat asal. Berdasarkan auranya, semua orang dapat langsung mengetahuinya. Ini membuat jantung semua orang berdebar kencang. Ini terlalu mengejutkan. 6 senjata tingkat asal terbang keluar dari celah sekaligus. Bagaimanapun, ini adalah senjata tingkat asal, dan 6 di antaranya sekaligus. Bahkan di suku manusia surgawi, sekitar setengah dari kultivator di alam asal tidak memiliki senjata tingkat asal. Ini menunjukkan betapa langka dan berharganya senjata tingkat asal. Apa yang ada di dalam celah-celah ini? Mungkinkah itu benar-benar gudang harta karun agung? Meskipun ada senjata-senjata dewa yang terbang sebelumnya, tidak satupun di antaranya merupakan senjata dewa tingkat asal. 6 senjata dewa tingkat asal terbang ke arah tentara penghancur surga, tetapi mereka tidak jauh dari suku manusia surgawi. Aku harus mendapatkan senjata suci tingkat asal. Ye yang tak pernah mati berteriak, memimpin serangan. Para pembudidaya manusia surgawi lainnya juga bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun keenam senjata surgawi tingkat asal terbang mendekati pasukan penghancur surga, mereka tidak jauh dari suku manusia surgawi. Para pembudidaya suku manusia surgawi terbang dengan kecepatan tinggi dan segera mendekat. Menyerang. Tidak mungkin pasukan penghancur surga akan membiarkan suku manusia surgawi melakukan apa yang mereka inginkan. Luming, Iblis Tulang, Kiu-Kiu, Singa, Xian Yanxing, dan yang lainnya menyerang pada saat yang sama, menyerbu ke arah 6 senjata dewa tingkat asal dengan kecepatan yang mencengangkan. Enyah, Ye Buxiu berteriak dan melontarkan cahaya pedang yang mengerikan, menyelubungi Luming dan yang lainnya. Kekuatan tempur Ye Buxiu terlalu kuat. Meskipun dia hanya berada di level ke-9 dari Yang Maha Kuasa, kekuatan tempurnya jauh di atas Raja Surga terkuat, tidak lebih lemah dari Gu Changfeng atau utusan Kaisar Cahaya. Luming dan yang lainnya terkejut. Mereka hendak menghindar, tetapi Gu Changfeng sudah bergegas keluar dan melancarkan serangan yang kuat, menghalangi serangan Ye Wusheng dan melancarkan serangan balik. Dia melancarkan serangan yang mengerikan dari kejauhan, melesat ke arah Ye Wusheng. Menghadapi prajurit kuat seperti Gu Changfeng, Ye Unding tidak berani ceroboh. Dia hanya bisa fokus dan bertahan, tetapi tubuhnya terhalang. Sedangkan Luming, Xian Yanxing, Iblis Tulang, dan yang lainnya, mereka lebih dekat dengan 6 senjata dewa tingkat asal. Asyik, Luming melepaskan kekuatan terlarangnya dan membentuk cakar yang mencengkeram senjata dewa tingkat asal. Senjata surgawi tingkat asal tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Ia menyerang ke kiri dan kanan, mencoba melarikan diri tetapi dikendalikan dengan kuat oleh Luming. Kaisar Naga Abadi Chapter 4803 Bahasa Indonesia. Bab 4803, Konfrontasi 6 Sisi. Senjata surgawi tingkat asal melesat ke kiri dan kanan, mencoba untuk menyerbu keluar. Namun, kekuatan terlarang Luming meletus. Dia meraih senjata surgawi tingkat asal dengan telapak tangannya dan memasukkannya ke dalam cincin kekacauan. Pada saat yang sama, Xian Yanxing, Iblis Tulang, Kiu-Kiu, Lion, dan Raja Iblis terkuat di antara para iblis juga mengambil alih senjata dewa tingkat asal dan menyimpannya. Mata para pembudidaya suku manusia surgawi memerah karena iri. 6 senjata surgawi tingkat asal telah pergi ke pasukan penghancur surga dalam sekejap mata. Tidak mengherankan jika mereka iri. Oleh karena itu, mereka berusaha sekuat tenaga untuk membunuh agar bisa sampai ke sana.
Serahkan senjata suci tingkat asal. Dewa Surgawi Pemusnahan, Dewa Surgawi 100 Pertempuran, dan yang lainnya meraung saat mereka memimpin 2 boneka tabu dan 4 boneka primitif untuk menyerang Luming dan yang lainnya. Enyah. Luming mengeluarkan raungan panjang dan langsung mengaktifkan formula karakter pertempuran untuk melipat gandakan kekuatan tempurnya sebanyak 9 kali, meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ekstrim. Tombak Dewa Perang menyapu secara horizontal dan bertabrakan dengan Dewa Surga yang memusnahkan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan mereka berdua mundur pada saat yang sama. Namun, Dewa Kepunahan Surga merasa sedikit bersalah. Ia merasakan hawa dingin di hatinya ketika ia memikirkan bagaimana Luming telah membunuh 3 ahli alam Dewa Surga yang paling kuat berturut-turut. Ia tidak berani untuk terus melawan Luming. Ia meraung, "Kalian berdua, hadapi dia." Kedua boneka terlarang itu bergabung dan menyerang Luming. Salah satu dari mereka menggunakan tombak, sementara yang lain menggunakan pedang panjang. Mereka menyerang Luming dari 2 arah yang berbeda. Serangan mereka liar, dan kekosongan terus-menerus hancur. Kekuatan terlarang bersiul. Luming tidak berani ceroboh. Dia memusatkan perhatiannya untuk menghadapi serangan itu. Tombak Dewa Perang bergetar dan dia menusuk 2 kali berturut-turut, menghalangi serangan kedua boneka terlarang itu. Akan tetapi, tubuh Luming juga bergetar hebat dan dia terpaksa mundur karena kekuatan yang dahsyat itu. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Ini benar-benar kekuatan terlarang yang murni. Luming merenung dalam hatinya. Kedua boneka terlarang ini memiliki tubuh terlarang yang asli, dan mereka dapat mengendalikan kekuatan terlarang murni. Kekuatan mereka sungguh menakjubkan. Luming merasa bahwa kekuatan kedua boneka terlarang itu berada di atas kekuatan Raja Surga yang paling berkuasa. Hanya saja mereka tampak agak lambat dan kurang fleksibel saat menggunakannya. Saat mereka menyerang pada saat yang sama, kesadaran tempur mereka tidak kuat. Lagi pula, mereka tidak lagi memiliki kesadaran spiritual mereka sendiri dan telah dimurnikan menjadi boneka. Jika mereka semua normal, kekuatan tempur mereka tidak akan lebih lemah dari Gu Changfeng. Luming mendesah dalam hatinya. Keduanya benar-benar jenius yang luar biasa. Di era mereka masing-masing, mereka pasti akan menjadi orang-orang yang akan mengejutkan seluruh era. Sayang sekali mereka berakhir seperti ini. Pada saat yang sama, ia memperingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak bisa membiarkan dirinya berakhir seperti ini. Dengan 2 geraman rendah, kedua boneka terlarang itu menyerang Luming lagi. Namun, kali ini, Luming tidak berencana untuk bertarung langsung dengan kedua boneka terlarang itu. Sebaliknya, ia memilih untuk melawan mereka dengan cara bergerak. Dari segi kekuatan, kedua boneka terlarang itu memang di atas Raja Surga terkuat biasa. Namun, kesadaran tempur mereka buruk, dan gerakan mereka relatif lambat. Oleh karena itu, kekuatan tempur mereka secara keseluruhan hampir sama dengan Raja Surga terkuat. Sosok Luming berkelebat dan berubah menjadi serangkaian bayangan saat ia mengelilingi kedua boneka terlarang itu. Ia menusukkan tombaknya ke depan dan bertarung dengan kedua boneka terlarang itu. Kedua boneka terlarang itu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Luming untuk saat ini. Jika kita berada di level yang sama, kekuatan terlarang mereka seharusnya tidak sekuat milikku. Saat bertarung, Luming merenung. Dia membandingkan energi tabu pihak lain dengan energinya sendiri. Luming yakin jika kultivasinya mencapai puncak alam Master Surgawi, energi terlarangnya pasti lebih kuat dari 2 boneka terlarang itu. Jika dia berhasil mengolah keterampilan rahasia kuno agung ke-3000, kekuatan terlarangnya akan menjadi lebih kuat. Jelaslah bahwa keterampilan rahasia yang terintegrasi ke dalam sel kedua boneka terlarang dan Gu Changfeng jauh lebih sedikit daripada yang dimiliki Luming. Ini adalah hal yang wajar. Lagi pula, Luming mengendalikan batu dewa kuno yang besar dan dapat terus-menerus memahami keterampilan rahasia. Orang lain tidak memiliki cara seperti itu. Di sisi lain, Lion, Xian Yanxing, Iblis Tulang, dan yang lainnya juga bertarung dengan para petarung kuat dari suku manusia surgawi. Mereka sebenarnya bertarung untuk beberapa senjata suci tingkat asal. Seperti yang diduga, itu hanyalah sisa-sisa reruntuhan.
Pemuda berjubah ungu dari tanah terlarang di Gunung Dewa Ekstrim Purba itu mencibir, matanya penuh dengan penghinaan. Sebagian besar perhatian mereka tertuju pada kristal purba dan material surgawi lainnya serta harta duniawi. Mereka tampaknya tidak begitu tertarik pada senjata surgawi tingkat asal. Pertarungan antara pasukan penghancur surga dan para iblis serta suku manusia surgawi tidak berlangsung lama. Mereka pun segera berpisah. Kedua belah pihak mundur dan kemudian saling berhadapan. Mereka tidak melanjutkan pertempuran. Mereka semua merasa khawatir. Bagaimanapun, makhluk-makhluk dari tanah terlarang Gunung Dewa Yuan-ji dan Gunung Iblis Yin Kong tidak jauh. Jika konflik antara kedua belah pihak meningkat, itu hanya akan menguntungkan makhluk-makhluk dari tanah terlarang. Jika makhluk-makhluk dari tanah terlarang tiba-tiba menyerang saat mereka sedang bertarung, mereka semua akan tamat. Ye Qiuxian, Dewa Kepunahan Surgawi, Dewa Baizan Surgawi, dan para ahli lainnya dari suku manusia surgawi menatap Luming dan yang lainnya dengan mata dingin, seakan-akan mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik mereka. Hanya ekspresi Ye Wu Seng yang tenang, tatapan matanya sedalam jurang, dia berkata dengan dingin, mundur. Para pembudidaya suku manusia surgawi segera mundur ke kejauhan, dan konfrontasi singkat itu berakhir. Pada saat itu, tidak ada lagi harta karun yang terbang keluar dari celah-celah. Harta karun itu beterbangan keluar dari celah-celah seperti gelombang. Sesekali, gelombang akan terbang keluar. Tidak ada pola, dan interval waktunya tidak tetap. Jumlah harta karun yang terbang keluar juga acak. Kadang-kadang, hanya beberapa potong kristal purba yang terbang keluar, dan kadang-kadang, hanya beberapa batu yang tidak berguna yang terbang keluar. Jarang sekali begitu banyak harta yang terbang keluar sekaligus seperti tadi. Keempat pasukan terus menunggu. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Seringkali terdengar suara gemuruh hebat dari retakan itu, tetapi tidak ada harta karun yang terbang keluar. Pada saat ini, ledakan keras terdengar dari kehampaan di kejauhan saat sekelompok besar makhluk hidup turun. Kelompok makhluk ini memiliki penampilan yang aneh. Wajah mereka ditutupi sisik, dan mereka tampak seperti putri duyung dalam legenda. Mereka menunggangi ikan terbang besar, terbang dengan kecepatan tinggi. Tubuh mereka dipenuhi aura yang mengerikan. Aura ini sangat yin dan dingin, mirip dengan ras iblis yin dari Gunung Iblis Lubang Yin. Makhluk dari tanah terlarang di Laut Biru Tua. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang bisa menebak asal-usul kelompok makhluk ini. Mereka datang dari negeri terlarang yang mengerikan lainnya, lautan luas, dan mereka menyebut diri mereka sebagai ras lautan luas. Faktanya, makhluk-makhluk di Gunung Surgawi Ekstrim Primal juga merupakan ras khusus yang disebut ras cahaya utama. Para anggota ras Laut Arkaan berhenti di arah lain dari kehampaan, agak jauh dari yang lain. Tepat setelah itu, terdengar auman binatang buas dari arah lain. Ada binatang buas raksasa yang menarik puluhan kereta perang, datang dengan cepat. Ras yang hampir abadi telah tiba. Pada titik ini, 6 kekuatan terkuat di alam semesta semuanya telah tiba. Makhluk hidup dari 3 daerah terlarang besar adalah ras cahaya utama, ras iblis yin, dan ras laut luas. Istana surgawi yang dipimpin oleh suku manusia surgawi, suku semi-abadi, tentara penghancur surga, dan aliansi iblis. 6 kekuatan masing-masing menempati posisi dan saling berhadapan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4804 Bahasa Indonesia. Bab 4804, Gua Surga dan Tanah yang Diberkati. Dalam sekejap mata, beberapa bulan lainnya telah berlalu. Selama kurun waktu tersebut, hanya ada 1 kali harta karun yang terbang keluar. Namun, jumlahnya tidak banyak, sehingga tidak menimbulkan pertikaian besar. Namun, semakin banyak retakan muncul di udara, dan cahaya ungu emas di dalamnya menjadi semakin menyilaukan. Sekali lagi, banyak orang samar-samar dapat melihat pemandangan di dalam melalui celah terbesar. Tampaknya itu adalah sebuah dunia. Akan tetapi, cahaya ungu emasnya terlalu kuat, dan pemandangan spesifiknya agak kabur. Mungkinkah ini mirip dengan dunia cahaya? Luming bergumam dalam hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk menebak. Saat itu, dunia halo juga disegel dalam pecahan benua di medan perang 1000 tahun.
Awalnya, itu ada di peti mati darah dan telah menyusut menjadi titik. Dalam hal itu, bukan tidak mungkin untuk menyegel dunia dalam kehampaan. 6 negara adidaya mempelajarinya setiap saat. Hal ini terutama berlaku bagi beberapa generasi tua dari iblis jahat. Selama kurun waktu ini, mereka terus-menerus membolak-balik buku-buku kuno yang diwariskan oleh iblis jahat, dan akhirnya membuat penemuan penting. Semuanya, ini bisa jadi tanah yang diberkati dari tanah purba era terakhir. Kata Zixuan. Saat dia berbicara, matanya berkedip-kedip dengan nyala api yang menyala-nyala. Surga gua dan tanah-tanah suci yang diberkati di alam liar. Di tempat kejadian, sebagian besar orang bingung. Menurut catatan kuno yang diwariskan oleh klan saya, tanah yang tidak tercemar adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Setiap tempat di tanah yang tidak tercemar memiliki lingkungan bercocok tanam yang lebih baik daripada alam semesta saat ini. Ramuan-ramuan suci ada di mana-mana, dan harta karun seperti gunung. Namun, di tanah yang tidak tercemar, ada tanah suci yang nyata untuk bercocok tanam, yang merupakan tanah yang diberkati. Menurut catatan kuno, ada total 36 tanah surgawi di tanah yang tidak tercemar. Tanah surgawi itu sangat aneh. Mereka membentuk dunia mereka sendiri dan terpisah dari tanah yang tidak tercemar, tetapi mereka saling terkait erat dan terkait erat. Setiap Grotto Heaven adalah tanah suci dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Menurut catatan, setiap Grotto Heaven ditempati oleh kekuatan yang kuat, dan semua kekuatan ini dijaga oleh dewa. Zixuan menjelaskan. Semua orang terkesiap saat mendengar ini. Tiap-tiap gua surga memiliki seorang abadi yang bertanggung jawab. Jelaslah, hanya kekuatan-kekuatan teratas di era terakhir yang mampu menduduki surga gua dan tanah-tanah yang diberkati. Namun, tanah-tanah surgawi itu tidak abadi. Dalam sejarah tanah yang belum ternoda, telah terjadi banyak perang yang mengerikan. Beberapa tanah surgawi hancur dalam perang-perang itu. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit tanah surgawi yang tersisa. Dalam pertempuran terakhir, tanah yang tak ternoda hancur berkeping-keping. Saya pikir semua tanah surgawi hancur, tetapi sekarang tampaknya masih ada beberapa tanah surgawi yang tersisa. Zixuan melanjutkan. Lu Ming dan yang lainnya mengerti bahwa Zixuan mengacu pada dunia hampa saat dia mengatakan bahwa masih ada tanah terberkati yang tersisa. Bagaimana kau tahu bahwa kekosongan itu adalah gua surga yang terberkati di benua liar? Lu Ming bertanya. Sederhana saja. Beberapa karakteristiknya sangat mirip. Menurut catatan kuno, tanah yang diberkati dan surgawi tidak hanya terpisah dari tanah yang tidak ternoda, tetapi juga saling terkait erat. Hukum alam semesta adalah sama. Namun, tanah yang diberkati itu diberkati oleh alam dan dapat melahirkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Di tanah yang tidak ternoda, hanya ada sedikit tanah suci yang dapat diolah yang dapat dibandingkan dengan tanah yang diberkati. Ketika tanah yang diberkati akan runtuh, harta karun yang tersembunyi di dalamnya akan terbang ke segala arah. Zixuan menjelaskan. Lu Ming dan yang lainnya tergerak. Ini sangat mirip dengan kekosongan di depan mereka. Terlebih lagi, ketika kediaman surgawi itu akan runtuh, ia akan dipenuhi dengan cahaya surgawi. Setelah pengamatan kami, cahaya ungu emas di celah-celah itu adalah cahaya surgawi. Oleh karena itu, kami berspekulasi bahwa cekungan itu adalah kediaman surgawi. Namun, tanah surgawi ini juga akan runtuh, sehingga kekuatan dahsyat merobek kekosongan itu dan membentuk retakan spasial. Harta karun beterbangan keluar dari dalam. Tanah surgawi ini sedang dalam proses runtuh. Zixuan menjelaskan. Dengan demikian, semua orang mengerti bahwa kemungkinan besar ini adalah tanah yang diberkati. Jika kita bisa masuk, berapa banyak harta yang bisa kita peroleh? Kata Dandan dengan mata berbinar. Mata yang lain juga berkedip. Memang, menurut catatan kuno klan iblis jahat, surga surgawi dijaga oleh para dewa. Itu adalah tanah yang sangat berharga, dan harta karun yang terkandung di dalamnya mungkin sangat menakjubkan. Hanya beberapa dari mereka yang akan terbang keluar melalui celah spasial, dan mayoritas akan berada di dalam. Jika dia bisa masuk, dia pasti bisa mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Dan EBSCP,
Lu Ming, khususnya, bahkan lebih tergoda. Jika dia ingin menerobos ke tingkat ke-9 alam master surgawi, dia akan membutuhkan setidaknya 5 miliar atau lebih kristal purba. Di mana dia bisa menemukan kristal purba sebanyak itu? Namun surga ini memberinya harapan. Jumlah kristal purba di gua surga yang diberkahi itu pastinya lebih dari 5 miliar. Dan EBSCP, itu akan sulit. Ketika tanah terberkati dan surgawi runtuh, ruang dan waktu akan menjadi kacau, menciptakan kekuatan penghancur yang mengerikan. Jangankan penguasa surgawi, bahkan para ahli timbal balik pun tidak akan merasa mudah untuk masuk. Ekspresi Zhao Feng berubah serius. Dan bahkan jika para ahli resiprositas bisa masuk, mereka tidak akan berani melakukannya, karena mereka terlalu kuat. Mereka hanya akan memperburuk keruntuhan gua surga yang terberkati jika mereka masuk. Seorang setan tua menjawab, lalu, bisakah tikus roh ruang waktu masuk? Lu Ming bertanya, akan sulit. Kekuatan penghancurnya terlalu kuat. Jika itu adalah tikus roh ruang waktu alam asal, masih ada harapan, tetapi itu hanya di alam dewa surgawi. Orang tua yang jahat itu menggelengkan kepalanya. Menurut catatan kuno, beberapa kekuatan besar mampu membangun jenis kapal terbang khusus di era tanah yang belum ternoda. Para dewa dapat memasuki kapal dengan menaikinya. Sayangnya, klan iblis jahat kita tidak memiliki metode untuk membangunnya. Zixuan menghela nafas. Karena itu, semua orang tidak berdaya. Mereka hanya bisa menunggu di luar dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan harta sebanyak mungkin. Begitu saja, beberapa bulan berikutnya berlalu. Namun pada hari ini, perubahan besar terjadi. Lebih dari selusin orang dari suku cahaya purba dari Gunung Suci Purba tiba-tiba terbang menuju retakan. Saat mereka terbang, mereka mengeluarkan kapal terbang. Kapal terbang itu tidak besar, dan hanya dapat memuat sekitar selusin orang. Sekitar 10 orang dari pegunungan suci tingkat asal memasuki kapal terbang bersama-sama. Kemudian, kapal terbang berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam retakan. Kapal terbang itu terus berkelebat di celah-celah dan menembus lapisan-lapisan kekuatan penghancur. Kapal itu terus masuk dan menghilang di depan mata semua orang setelah beberapa saat. Tentara penghancur surga, para iblis, dan para anggota suku manusia surgawi semuanya tercengang. Sedangkan untuk ras iblis Yin, ras hamparan luas, dan ras semi-abadi, mereka tampaknya tidak terlalu terkejut. Itu, kapal terbang jenis itu. Zixuan berteriak kaget. Lu Ming dan yang lainnya tentu tahu jenis kapal terbang apa yang dimaksud Zixuan. Sebelumnya, Zixuan telah menyebutkan bahwa beberapa kekuatan besar di tanah yang tak ternoda dapat menyempurnakan sebuah kapal terbang khusus yang dapat memasuki gua surga yang hendak runtuh. Kaisar Naga Abadi Chapter 4805 Bahasa Indonesia. Bab 4805, Ras Semi-Abadi Mencari Kerjasama. Ada beberapa kekuatan besar di tanah tak bernoda yang dapat memurnikan sejenis kapal terbang yang dapat memasuki surga gua dan tanah terberkati yang akan runtuh. Jelas, kapal terbang suku cahaya utama kemungkinan besar adalah jenis kapal terbang seperti itu. Saya berhasil. Kami telah berhasil. Makhluk suku cahaya utama sangat gembira melihat kapal terbang berhasil terbang ke dalam celah. Terus membangun lebih banyak kapal terbang. Kita harus mengambil inisiatif. Pemuda berjubah ungu memberi perintah kepada ras Primelite untuk memfokuskan semua upaya mereka pada pembangunan kapal terbang jenis itu. 2 hari kemudian, sebuah kapal terbang serupa terbang keluar dari ras iblis Yin dan ras Changmeng. Kapal itu membawa lebih dari 10 orang masing-masing dan berhasil melewati celah spasial, memasuki surga gua terberkati. Hal ini membuat tentara penghancur surga, para iblis, dan banyak anggota suku manusia surgawi tampak sangat tidak senang. Makhluk-makhluk di 3 wilayah terlarang yang besar jelas semuanya tahu bagaimana cara menyempurnakan kapal terbang tersebut. Jelas, makhluk-makhluk dari 3 tanah terlarang telah ada sejak zaman kuno. Mereka telah ada sejak lama, jadi wajar saja jika mereka mampu mengendalikan metode penyempurnaan kapal terbang semacam itu. Makhluk-makhluk dari 3 tanah terlarang berhasil memasuki tanah-tanah surgawi. Ini merupakan berita yang sangat buruk bagi kekuatan-kekuatan asli alam semesta.
Mereka telah lama menduga bahwa makhluk dari tiga tanah terlarang akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk membuka segel makhluk lain dari ras mereka. Semakin banyak sumber daya yang mereka peroleh, semakin banyak makhluk di tanah terlarang yang akan bangkit. Pada saat itu, baik itu suku manusia surgawi, suku semi-abadi, pasukan penghancur surga, atau para iblis, mereka semua akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dan berapa banyak sumber daya yang dimiliki gua surga yang dapat membangkitkan banyak ahli di tiga tanah terlarang. Pada saat itu, apakah mereka masih punya tempat untuk berdiri? Haruskah kita mengambil risiko dan menghentikan mereka terlebih dahulu? Banyak orang mempunyai pemikiran ini, tetapi mereka segera mengungkapkannya karena tidak realistis. Jika mereka ingin memulai perang dengan makhluk-makhluk di tiga tanah terlarang, semua kekuatan di alam semesta harus bergabung dan bersatu. Jika salah satu kekuatan menyerang sendiri, mereka akan dihancurkan. Akan tetapi, bagaimana mungkin suku semi-abadi, suku manusia surgawi, pasukan penghancur surga, dan para iblis bisa bersatu? Bagaimana mungkin mereka bisa benar-benar bergabung untuk bertarung sampai mati dengan makhluk-makhluk dari tiga tanah terlarang? Sekalipun mereka menggabungkan kekuatan, mereka mungkin tidak dapat menghentikan makhluk-makhluk dari tiga tanah terlarang. Lu Ming, Changqiong dari ras semi-abadi ingin bertemu denganmu. Dia bilang ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Tiba-tiba, Lu Ming menerima transmisi suara dari singa. Ras semi-abadi. Mata Lu Ming berkedip. Kemudian, dia membawa Xian Yanxing, Bond Demon, Dandan, dan yang lainnya ke aula pertemuan. Mereka melihat langit dalam sekilas. Changqiong hanya membawa selusin ahli ras semi-abadi. Kakak Lu, lama tak berjumpa. Kamu jadi lebih anggun dari sebelumnya. Ketika Changqiong melihat Lu Ming, dia menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Saudara Changqiong juga tidak buruk. Kekuatan tempurmu saat ini mungkin tidak lebih lemah dariku. Lu Ming juga tersenyum. Dan EBSP, ia menemukan bahwa kultivasi Changqiong juga telah mencapai tingkat ke-9 dewa-dewa. Dengan bakat Changqiong yang tidak kalah dengan Ye Qiuxian, kekuatan tempurnya mungkin telah mencapai tingkat penguasa surga yang terkuat. Setelah bertukar basa-basi, kedua belah pihak duduk masing-masing. Tidak lama kemudian, Zixuan, Yin Kong, Jiao Du, dan iblis tingkat tinggi lainnya juga tiba. Hampir semua anggota tingkat tinggi tentara penghancur surga dan para iblis telah tiba. Tuan Muda Changqiong, Anda mengatakan bahwa Anda memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan kami. Bolehkah saya tahu apa itu? Singa bertanya. Sederhana saja, saya di sini untuk bekerja bersama Anda. Kata Changqiong. Kerja sama. Lu Ming, Lion, dan yang lainnya tergerak. Mereka tidak menyangka bahwa ras misterius yang hampir abadi itu akan ingin bekerja sama dengan mereka. Benar sekali. Sekarang setelah makhluk-makhluk dari tanah terlarang muncul, mereka sangat ambisius. Makhluk-makhluk asli alam semesta kita berada dalam ancaman besar. Dari apa yang aku tahu, makhluk-makhluk di tanah terlarang telah berkomunikasi secara rahasia satu sama lain. Mereka berencana untuk bergabung dan menghancurkan kekuatan asli alam semesta. Kata Changqiong. Apa? Mendengar kata-kata Changqiong, semua orang yang hadir terkejut. Para makhluk dari tanah terlarang berencana untuk bergabung untuk menghancurkan mereka. Ini adalah berita yang menggemparkan. Hanya satu tempat terlarang saja sudah sangat kuat. Jika makhluk-makhluk dari tiga tempat terlarang benar-benar bersatu, mereka akan berada dalam bahaya yang nyata. Mereka akhirnya mengerti mengapa Changqiong datang untuk bekerja sama dengan mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang dapat bersaing dengan tiga tanah terlarang. Kenyataannya, mereka bahkan tidak percaya diri menghadapi satu tanah terlarang, apalagi tiga. Kau ingin bekerja sama dengan kami untuk menghadapi tiga tanah terlarang yang besar? Lu Ming bertanya. Ya, tapi tidak semuanya. Kata Changqiong. Apa maksudmu? Lu Ming bertanya. Yang lainnya juga menatap langit, menunggu jawabannya. Saya ingin kalian bekerja sama, tetapi sebenarnya ini hanya kerja sama jangka pendek. Ini kerja sama jangka panjang, tetapi ada yang tidak setuju. Kata Changqiong. Kerja sama jangka pendek. Ada yang tidak setuju. Apa maksudmu? Lu Ming bahkan lebih bingung.
Sederhana saja, suku manusia surgawi tidak setuju untuk bekerja sama dalam jangka panjang. Kata Chang Qiong, kau juga bekerja dengan suku manusia surgawi. Mata Lu Ming berbinar. Tentu saja, kita harus menyatukan seluruh kekuatan kita untuk melawan 3 tanah terlarang yang agung. Bagaimana menurutmu? Kata Chang Qiong. Lu Ming dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Chang Qiong benar. Jika mereka ingin melawan 3 tanah terlarang utama, mereka harus menyatukan semua kekuatan. Apa yang Anda maksud dengan kerjasama jangka pendek? Lu Ming bertanya lagi. Kerjasama jangka pendek mengacu pada perjalanan ke tanah yang diberkati ini. Setelah perjalanan ini, kerjasama kita akan berakhir. Kata Chang Qiong. Ini hanya kerjasama jangka pendek di tanah-tanah yang diberkati dan surgawi. Saya rasa itu tidak perlu. Saya rasa orang-orang dari 3 tanah terlarang tidak punya niat untuk menyerang kita. Lu Ming bertanya ragu-ragu. Itu akan diperlukan jika kita ingin memasuki tempat tinggal surgawi. Perkataan Chang Qiong mengejutkan Lu Ming dan yang lainnya. Mata mereka berkedip dan mereka memiliki beberapa tebakan di hati mereka. Benar saja, Chang Qiong melanjutkan, seperti yang Anda lihat, 3 tanah terlarang dapat menghasilkan kapal terbang seperti itu dan memasuki tanah terberkati dan surgawi. Kebetulan saja suku semi-abadi kami juga memiliki metode untuk menghasilkan kapal terbang seperti itu dan dapat menyediakannya kepada Anda secara gratis. Syaratnya adalah kami harus bekerja sama untuk memasuki tanah terberkati dan surgawi. Saya berspekulasi bahwa begitu kami memasuki tanah terberkati dan surgawi, makhluk-makhluk dari tanah terlarang mungkin akan menyerang kami. Mendengar ini, mata Lu Ming dan yang lainnya berbinar. Ras yang hampir abadi sebenarnya memiliki metode untuk menyempurnakan perahu terbang seperti itu. Ras ini memang tidak sederhana dan tidak terduga. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran muncul di benak mereka. Ras yang hampir abadi begitu baik hati sehingga mereka akan menyediakan metode penyempurnaan kapal terbang semacam itu tanpa syarat. Namun, mereka segera bereaksi karena ras yang hampir abadi tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika suku semi-abadi tidak menyediakan metode untuk menyempurnakan kapal terbang tersebut, pasukan penghancur surga, para iblis, dan suku manusia surgawi tidak akan dapat memasuki tanah terberkati dan surgawi. Hanya suku semi-abadi yang dapat masuk sendiri. Begitu mereka diserang oleh makhluk-makhluk dari tanah terlarang, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang dan akan sepenuhnya dimusnahkan. Di permukaan, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia telah memberikan metode penyempurnaan kapal terbang kepada pasukan penghancur surga, para iblis, dan suku manusia surgawi tanpa syarat. Pada kenyataannya, dia ingin mengumpulkan semua kekuatan untuk melawan makhluk-makhluk dari tanah terlarang bersama-sama. Kaisar Naga Abadi Chapter 4806 Bahasa Indonesia. Bab 4806, keluar dari pengasingan satu demi satu, mengumpulkan teman-teman lama. Kalau ras semi-abadi itu memasuki surga gua terberkati sendirian, mereka mungkin akan dimusnahkan oleh makhluk-makhluk di area terlarang, apalagi sampai berebut harta karun di dalamnya. Itulah sebabnya mereka ingin menyeret tentara penghancur surga, para iblis, dan suku manusia surgawi ke dalamnya. Suku manusia surgawi telah setuju untuk bekerja sama dengan kita. Lu Ming terus bertanya. Dia setuju, tetapi dia hanya setuju untuk bekerja sama di tanah yang diberkati dan surgawi. Begitu dia meninggalkan tanah yang diberkati dan surgawi, dia akan membatalkan kerja sama tersebut. Asalkan Anda setuju, ketiga pihak kita harus bertemu dan berdiskusi. Bagaimana menurut Anda? Kata Chang Qiong. Lu Ming, Si, Zixuan, dan yang lainnya berdiskusi sejenak dan setuju. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak. Hanya dengan bisa memasuki gua surga, mereka dapat mempersempit jarak antara kekuatan-kekuatan besar. Jika tidak, jika makhluk-makhluk dari daerah terlarang, ras surgawi, dan ras semi-abadi masuk, mereka akan tersisih. Mereka akan kekurangan sumber daya dan kekuatan mereka mungkin akan semakin jauh tertinggal dari kekuatan lain. Setelah itu, Chang Qiong mengirim pesan kepada suku manusia surgawi dan mengatur agar ketiga pihak bertemu bersama. Suku manusia surgawi secara alami dipimpin oleh Ye Buxiu, Ye Qiuxian, Dewa Surgawi Juemi,
dan yang lainnya. Ye Qiuxian, penguasa pembasmi surga, dan yang lainnya tentu saja tidak memiliki sikap yang baik terhadap pasukan penghancur surga dan para iblis. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Sebaliknya, Ye Buxiu bersikap tenang. Ia hanya berkata bahwa kerjasama ini hanya sementara, di dalam tanah suci. Begitu mereka meninggalkan tanah suci, kerjasama ini akan berakhir. Ketiga pihak mencapai kesepakatan. Kemudian, Chang Qiong menyerahkan metode penyempurnaan kapal terbang kepada pasukan penghancur langit, para iblis, dan suku manusia surgawi. Nama kapal terbang itu adalah Crossing Flying Boat. Lu Ming, kamu tidak bisa mempercayai kata-kata suku manusia surgawi. Kamu harus berhati-hati saat bekerja dengan mereka. Xian Yanxing mengingatkannya setelah mereka kembali. Aku mengerti. Bekerja dengan suku manusia surgawi itu seperti meminta kulit harimau. Siapa tahu rintangan apa yang mereka hadapi. Kurasa mereka akan tetap menyerang kita jika mereka punya kesempatan. Kata Lu Ming. Yang lainnya mengangguk setuju. Meskipun mereka bekerja sama dengan suku manusia surgawi, mereka tetap harus waspada terhadap mereka setelah memasuki tanah yang diberkati dan surgawi. Setelah itu, Lion dan yang lainnya mulai mengumpulkan para perajin untuk mengumpulkan bahan-bahan dan menempa kapal terbang penyeberangan. Kapal terbang penyeberangan semacam ini sangat kecil dan paling banyak hanya dapat mengangkut sekitar 10 orang. Oleh karena itu, banyak di antaranya yang harus disempurnakan. Lagi pula, kebanyakan orang ingin memasuki surga gua terberkati, yang merupakan kesempatan langka. Peluang di surga gua terberkati jauh lebih besar daripada di tempat-tempat seperti medan perang 1000 tahun. Begitu mereka masuk, mereka akan dapat terbang ke langit jika mereka memperoleh kesempatan. Selanjutnya, semakin banyak orang yang ikut serta, semakin tinggi pula peluang memperoleh peluang dan harta karun. Selama kurun waktu ini, semakin banyak orang dari 3 tanah terlarang, suku manusia surgawi, dan suku semi-abadi datang. Semakin banyak orang dari pasukan penghancur surga dan para iblis datang. Hampir semua ahli yang dapat dimobilisasi oleh kekuatan besar telah dimobilisasi. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Selama setahun terakhir, tentara penghancur langit dan para iblis jahat telah bekerja sama untuk menyempurnakan lebih dari 500 kapal terbang yang melintas. Lebih dari 500 kapal terbang yang melintas akan memungkinkan lebih dari 5.000 orang untuk memasuki surga gua terberkati. Pada saat ini, pasukan penghancur surga dan para iblis tidak dapat menahan diri lagi. Hal ini karena makhluk-makhluk dari 3 tanah terlarang, suku semi-abadi, dan suku manusia surgawi, telah menyempurnakan sejumlah besar kapal terbang yang melintas dan siap untuk berangkat. Sejumlah besar kapal terbang yang melintas terbang keluar dari wilayah ras cahaya utama, ras Yin Fin, dan ras laut yang luas pada saat yang sama. Mereka terbang menuju celah spasial dan menghilang ke dalamnya. Kemudian, suku semi-abadi dan suku manusia surgawi melakukan hal yang sama. Mereka menerbangkan sejumlah besar kapal terbang yang melintas dan menghilang ke dalam celah-celah spasial. Pasukan penghancur surga dan para iblis jahat tidak ingin menunda lebih lama lagi. Meskipun mereka tidak memiliki cukup kapal terbang untuk membiarkan semua orang memasuki tanah surgawi, mereka tidak punya pilihan selain masuk terlebih dahulu. Yang lain akan menunggu hingga lebih banyak kapal terbang yang disempurnakan sebelum masuk. Ayo pergi, singa berteriak, dan anggota pasukan penghancur surga memasuki kapal terbang yang melintas dalam kelompok yang terdiri dari 12 orang. Kemudian, kapal terbang yang melintas berubah menjadi garis-garis cahaya pelangi dan bergegas ke celah spasial. Qiu Yue telah keluar dari pengasingannya. Pada saat ini, Lu Ming menerima transmisi suara dari Qiu Yue. Qiu Yue telah keluar dari pengasingannya dan bergegas mendekat dengan kecepatan penuh. Qiu Yue benar-benar keluar dari pengasingannya saat ini. Sungguh suatu kebetulan. Lu Ming tidak terburu-buru untuk masuk. Tidak akan terlambat untuk masuk saat Qiu Yue tiba. Namun, sebelum Qiu Yue tiba, Lu Ming menerima 2 pesan berturut-turut. Itu sebenarnya dari Ling Yuwei dan Gelembung. Ini benar-benar kebetulan. Ling Yuwei dan Bubbles juga keluar dari pengasingan mereka satu demi satu.
Mereka pertama-tama menuju ke surga untuk menghancurkan perkemahan tentara dan setelah mengetahui tentang gua surga terberkati, mereka juga bergegas ke sana. Hahaha, kebetulan sekali. Kami baru saja membentuk tim. Dandan berkata sambil tersenyum. Satu perahu dapat menampung hingga 12 orang. Mereka memiliki Luming, Qiu, Bond Demon, Xian Yanxing, Tang Jun, Myriad God, Dandan, Qiu Yue, Ling Yue, dan Bubbles. Totalnya ada 10, yang hampir cukup untuk menaiki satu kapal terbang. Mereka berencana untuk membentuk tim dan menjelajahi surga gua terberkati bersama-sama. 10 hari kemudian, Qiu Yue, Ling Yue, dan Gelembung tiba. Dan EBSP, kultivasi Qiu Yue telah mencapai tingkat ke-9 dewa-dewa. Luming sedikit terkejut saat melihat tingkat kultivasi Qiu Yue. Dan EBSP, Qiu Yue benar-benar telah mencapai tingkat ke-9 dewa-dewa. Kecepatan ini sungguh menakjubkan. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, itu biasa saja. Bagaimanapun, Qiu Yue telah memperoleh warisan Zhongyu, 9 lubang pertama di hati Sein di era baru. Di puncaknya, basis kultivasi Zhongyu tak terduga. Dia jelas merupakan eksistensi yang telah melampaui alam asal. Setelah menerima warisan dari seorang ahli seperti itu dan berkultivasi selama lebih dari 1.500 tahun, wajar saja jika dia mampu mencapai peningkatan seperti itu. Dan EBSP, tingkat kultivasi Ling Yue dan Bubbles juga tidak rendah. Mereka berdua telah mencapai tingkat ke-7 dari alam dewa-dewa. Jelaslah bahwa mereka semua mempunyai pertemuan kebetulan dan bakat mereka sendiri, itulah sebabnya mereka dapat berkembang dengan cepat. Selain itu, meskipun mereka berkembang dengan cepat, fondasi mereka sangat kokoh. Selama mereka terus memperoleh sumber daya, mereka masih dapat berkembang dengan cepat. Mereka sudah lama tidak bertemu. Sekarang setelah bertemu lagi, mereka tentu saja mengobrol dengan baik. Dan bahkan menambahkan minyak ke dalam api dan menceritakan semua yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Hal ini memungkinkan Qiu Yue, Ling Yue, dan Bubbles memiliki dua pemahaman umum tentang situasi terkini di alam semesta. Tentu saja, Dandan berceloteh di permukaan, tetapi dia sangat tertekan di dalam hatinya. Hal ini karena dia menyadari bahwa kultivasinya adalah yang terendah di antara mereka. Dan EBSP, selama kurun waktu ini, Dandan juga telah meningkatkan level kultivasinya, mencapai level ke-6 dari Dewa Master, tetapi masih yang terendah. Yang lainnya hampir semuanya berada di level ke-7 dari Dewa Master atau lebih tinggi. Aku yakin aku akan mendapatkan kesempatan besar dalam perjalanan ke surga ini. Aku harus membalikkan keadaan dan melampaui mereka. Dandan meraung dalam hatinya. Ayo pergi, kata Luming. Yang lainnya sudah berada di sana selama lebih dari 10 hari dan tidak dapat menunda lebih lama lagi. Jika mereka masuk terlambat, mereka takut kehilangan kesempatan. Meskipun ada proses menuju kehancuran tanah suci dan tanah surgawi, namun proses tersebut tidak akan langsung hancur. Proses ini mungkin berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Kaisar Naga Abadi Chapter 4807 Bahasa Indonesia. Bab 4807, Aura Dingin di Luar Angkasa. Luming melambaikan tangannya dan memanggil perahu terbang yang melintas. Mereka kemudian memasuki perahu terbang yang melintas. Perahu terbang yang melintas itu berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang ke celah spasial, lalu menghilang. Retakan spasial itu sangat kacau. Tidak ada aturan yang bisa dibicarakan, dan retakan itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang kacau. Waktu dan ruang berada dalam kekacauan, dan seseorang bahkan akan memiliki ilusi bahwa waktu terkadang akan berhenti dan terkadang bertambah cepat. Lebih jauh lagi, ruang waktu yang kacau akan membentuk pusaran dan aliran yang bergejolak. Kalau saja dia tidak berada di kapal terbang, dia pasti sudah terkoyak oleh kekuatan penghancur dan turbulensi di sini. Kapal terbang itu hanyut mengikuti arus, melaju ke depan di sepanjang arus yang bergolak. Semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat cahaya ungu keemasan itu. Cahaya itu seperti air pasang, bersiul dan membuat kapal terbang yang melintas bergetar. Setelah sekitar 1 jam, kapal terbang itu tampaknya menabrak sesuatu dan menimbulkan suara ledakan keras.
Dia seharusnya ada di sini. Lu Ming berkata dan menyebarkan indera spiritualnya. Seperti yang diharapkan, mereka telah bergegas melewati tanah kekacauan dan tiba di dunia yang relatif stabil. Kemudian mereka meninggalkan kapal terbang itu dan melihat sekeliling. Aura primitif dan kuno datang, dan sekelilingnya dipenuhi dengan ki primitif yang sangat padat. Lu Ming menarik napas dalam-dalam. Sejumlah besar ki kehancuran di sekitarnya meresap ke dalam lubang hidung dan pori-porinya, berubah menjadi kekuatannya sendiri. Seolah-olah dia telah memurnikan kristal kehancuran. Ada yang tidak beres. Ada yang salah dengan ki yang sunyi ini. Lu Ming agak terkejut. Dia menyadari bahwa kualitas ki kehancuran di sini terlalu tinggi. Itu lebih tinggi daripada ki kehancuran yang pernah dia temui sebelumnya, bahkan lebih tinggi daripada ki kehancuran di kota abadi tertinggi. Itu sangat murni dan kaya. Inikah surga? Belum lagi hal-hal lainnya, hanya berkultivasi di sini saja jauh lebih cepat daripada berkultivasi di luar. Dandan mendesah, matanya berbinar. Tempat pembuangan sampah alam semesta saat ini telah mengalami perubahan besar. Lingkungan kultivasi membaik dari hari ke hari, dan memiliki tren perkembangan menuju tanah purba dari era sebelumnya. Namun demikian, lingkungan kultivasi terbaik di reruntuhan alam semesta saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tempat ini. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Ini adalah gua surga yang terberkati, tanah suci teratas untuk bercocok tanam di tanah yang tak ternoda, tempat para abadi ditempatkan. Ledakan. Tiba-tiba, dunia bergetar. Sebuah retakan mengerikan muncul di kehampaan yang jauh. Retakan itu seperti mulut binatang buas raksasa, melahap segalanya. Kekuatan penghancur menyapu, dan tanah terus meledak. Area hutan dan tanaman yang luas berubah menjadi abu. Mereka bahkan bisa melihat beberapa retakan besar menyebar di tanah, dan lava menyembur keluar dari dalam tanah. Ini memang tanah suci yang tak tertandingi untuk kultivasi. Sayangnya, tempat ini sudah berakhir dan hampir runtuh. Menurut spekulasi ras semi-abadi dan iblis jahat, gua surga ini telah mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki selama pertempuran yang mengguncang dunia di akhir era terakhir. Jarang sekali gua ini bertahan begitu lama sebelum runtuh, tetapi tren keruntuhannya tidak dapat diubah lagi. Mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu dan mencari energi alam atau bangunan kuno itu. Baru setelah itu kita bisa menuai hasil yang besar, kata Lu Ming. Sebelum memasuki tanah surga, mereka banyak berkomunikasi dengan setan jahat dan mempelajari beberapa informasi tentang tanah surga. Tanah yang diberkati dan surgawi telah runtuh, dan hanya dengan menemukan energi alam semacam itu dia akan mampu meraup pahala yang besar. Energi alam sebenarnya mirip dengan energi roh dan energi bumi. Energi alam adalah tempat berkumpulnya ki kehancuran dan sumber ki kehancuran. Energi alam mengandung kristal kehancuran dan harta karun lainnya yang paling banyak. Mereka biasanya terkubur dalam di bawah tanah, tetapi sekarang setelah gua surga runtuh dan energi alam terkoyak, harta karun yang terkubur dalam di bawah tanah akan beterbangan keluar. Sebagian besar harta karun yang terbang keluar dari celah-celah telah terbang keluar dari urat-urat bumi ini. Lu Ming melambaikan tangannya dan menjaga perahu terbang itu. Mereka tidak bisa kehilangan kapal terbang yang melintas. Mereka membutuhkannya untuk meninggalkan tempat ini nanti. Setelah menyingkirkan kapal terbang, mereka memilih arah yang tampak sedikit lebih stabil dan tidak runtuh. Tidak lama kemudian, mereka melihat hutan. Mereka bergegas masuk ke hutan, berencana untuk melihat apakah ada obat-obatan dewa. Di tempat yang diberkati dan surgawi, ki yang sunyi sangat padat, dan di lingkungan seperti itu, seharusnya ada banyak obat-obatan dewa yang tumbuh. Harus ada banyak ramuan dewa tingkat master dan tingkat asal. Namun, mereka segera kecewa. Itu karena mereka telah melakukan perjalanan besar di hutan itu dan tidak menemukan obat mujarab apapun. Belum lagi ramuan dewa utama dan asal, bahkan tidak ada satupun ramuan dewa tingkat raja atau kaisar. Ini tidak benar. Bagaimana mungkin ki purba yang padat seperti itu tidak menghasilkan obat-obatan surgawi? Bahkan tidak ada obat-obatan surgawi tingkat rendah. Mungkinkah seseorang telah sampai di sana sebelum kita? Tang Jun berkata sambil mengerutkan kening. Tidak,
Tidak ada tanda-tanda penggalian atau penggalian di sekitar sini. Dandan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah Anda merasa ruang ini dipenuhi aura dingin dan suram? Kata setan tulang itu, dua api jiwa di rongga matanya berkedip-kedip seolah dia terkejut. Kau benar, bukan hanya di sini, ada juga di tempat lain. Kata Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya juga mengangguk. Sebenarnya, mereka sudah lama merasakannya. Tidak hanya di hutan ini, tetapi juga di tempat lain. Di tempat itu, selalu ada aura dingin dan suram. Aura dinginnya tidak kuat dan tidak banyak mempengaruhi keberadaan setingkat mereka. Namun, mengapa ada aura dingin dan suram di surga semacam ini? Ini agak aneh. Mungkinkah karena tidak ada obat ajaib yang tumbuh di sini ada hubungannya dengan aura dingin dan menyeramkan ini? Kata Xian Yanxing. Bukan tidak mungkin. Meskipun kita dapat memblokir aura dingin ini, itu mungkin menghalangi perkembangan obat surgawi. Kata Bon. Persyaratan untuk pengembangan obat-obatan surgawi sangatlah ketat. Semakin tinggi mutu obat-obatan surgawi, semakin ketat pula persyaratannya. Diperlukan lingkungan yang sangat baik dan energi yang sangat kaya untuk dapat berkembang biak. Jika ada gangguan dari kekuatan eksternal, sangat mungkin ia tidak akan dapat berkembang biak. Ayo kita pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Lu Ming menyarankan. Rombongan itu meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa waktu, mereka melewati hutan dan gunung, tetapi mereka tidak menemukan jejak obat-obatan dewa. Terlebih lagi, kemanapun mereka pergi, mereka dapat merasakan bahwa ruangan itu dipenuhi aura dingin dan suram. Hal ini membuat mereka sedikit kecewa. Ia semula menyangka bahwa ia akan dapat menemukan banyak sekali harta karun dan obat-obatan suci di tanah yang diberkahi dan surgawi. Sepertinya dia terlalu memikirkannya. Sekarang, ia hanya bisa mencari energi alam, dan berharap akan ada beberapa perolehan dalam energi alam. Lihat, ada bangunan di gunung itu. Mata Dandan tajam saat dia menunjuk ke depan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4808 Bahasa Indonesia. Bab 4808, Deva berubah menjadi zombie. Tidak jauh di depan mereka, ada sebuah gunung. Mereka dapat melihat beberapa bangunan tersebar di gunung itu. Mata semua orang berbinar. Tidak diragukan lagi bahwa tanah surgawi itu pasti milik kekuatan yang sama di era sebelumnya. Namun, gua surga yang terberkati terlalu besar. Bahkan jika mereka berasal dari kekuatan yang sama, mereka tidak akan mengumpulkan semua orang di satu tempat. Tempat-tempat dengan lingkungan kultivasi yang lebih baik pasti akan didistribusikan. Misalnya, jika di gua surga terdapat banyak urat energi alam, maka penduduk gua surga juga akan berkultivasi di urat energi alam tersebut. Ada bangunan di gunung di depan. Mungkinkah bangunan itu dibangun di atas energi alam? Lu Ming dan kelompoknya terbang maju tanpa ragu-ragu. Pegunungan ini memiliki banyak puncak yang megah. Namun, banyak puncak yang patah, seolah-olah terpotong menjadi dua oleh senjata tertentu. Beberapa bangunan di puncak gunung telah hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Jelaslah bahwa pertempuran besar telah terjadi di sini, dan puncak-puncak gunung ini telah terputus oleh pedang. Hanya satu puncak gunung yang masih utuh. Bangunan-bangunan di atasnya juga masih utuh. Ini adalah puncak gunung yang dilihat Lu Ming dan yang lainnya sebelumnya. Mereka memperluas indera spiritualnya untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan bahaya apapun. Kemudian mereka terbang dan mendarat di depan puncak gunung, berjalan menuju istana yang masih utuh. Mereka melewati pintu dan memasuki halaman yang luas. Tak ada apapun di pelataran itu, yang ada hanya tanah gelap gulita. Di halaman, tempat tanaman seharusnya ditanam, tidak ada satupun rumput liar di tanah gelap ini. Tanah itu gersang. Kelompok itu melirik sekilas, melintasi halaman, dan melanjutkan perjalanan lebih jauh. Namun, tak lama setelah Lu Ming dan yang lainnya pergi, beberapa bagian tanah hitam pekat di halaman tiba-tiba mencuat. Sebuah cakar hitam pekat dan kering tiba-tiba mencuat dari salah satu tempat yang mencuat. Cakar itu ditutupi dengan kuku hitam pekat yang tampak seperti belati. Lalu, sosok seperti zombie muncul dari tanah.
Sosok yang mirip zombie itu kurus dan mengenakan baju besi logam yang rusak. Dia memancarkan aura dingin dan suram. Matanya gelap seperti sumur saat dia melihat ke arah tempat Lu Ming dan yang lainnya pergi. Lalu, bang bang bang, zombie yang serupa terus merangkak keluar dari tanah. Lu Ming dan kelompoknya masuk jauh ke dalam gedung. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun di sepanjang jalan. Bangunan-bangunan di sini diukir dengan susunan, sehingga dapat dipertahankan untuk waktu yang lama tanpa mengalami kerusakan. Namun, hal-hal lain tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama. Sebagian besar barang telah membusuk, hanya menyisakan cangkang bangunan yang kosong. Tentu saja, tidak perlu memikirkan pengobatan surgawi. Selalu ada aura dingin dan suram di tempat itu, sehingga sulit untuk membiarkan pengobatan surgawi. Setelah berkeliling, semua orang sangat kecewa. Bukankah mereka mengatakan bahwa di Tanah Suci terdapat banyak sekali harta karun? Mengapa dia tidak memperoleh apapun setelah masuk? Apakah dia harus melakukan perjalanan yang sia-sia? Tiba-tiba, Lu Ming dan kelompoknya berhenti di sebuah alun-alun. Karena ada seseorang di depannya. Suku manusia surgawi. Lu Ming dan kelompoknya punya ide. Ke-12 orang penggarap suku manusia surgawi berjalan di depannya. Mereka pasti datang bersama di perahu yang sama. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, anggota suku manusia surgawi memperhatikan mereka dan melihat ke atas. Ini, Lu Ming dan yang lainnya segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mata ke-12 pembudidaya suku manusia surgawi itu hitam pekat, seperti jurang. Kulit mereka juga hitam pekat, dan ada aura aneh yang sangat dingin. Dan EBSCP, mengaum-mengaum-mengaum. Ketika mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya, ke-12 pembudidaya suku manusia surgawi segera meraung dan menerkam Lu Ming. Mereka tidak menggunakan senjata apapun. Sebaliknya, mereka menggunakan cakar mereka untuk mencengkeram Lu Ming dan yang lainnya. Cakar mereka panjang seperti belati. Cakar mereka membelah udara dan mengeluarkan suara siulan yang mengerikan. Ada yang salah. Ada yang salah dengan para pembudidaya suku manusia surgawi ini. Kita harus berhati-hati. Ayo, Lu Ming berteriak dan menjentikkan jarinya. 12 tombak melesat keluar dan menusuk ke arah 12 kultivator suku manusia surgawi. Dan EBSCP, ia tidak segera mengeluarkan tombak dewa perang karena ia merasa tidak perlu. 12 kultivator suku manusia surgawi tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Hanya satu dari mereka yang telah mencapai tingkat ke-9 dari alam dewa-dewa, sementara 11 lainnya semuanya berada di bawah tingkat ke-7. Bang bang bang. Dalam sekejap, 12 cahaya tombak menembus 12 orang pembudidaya manusia surgawi dan membuat mereka terlempar. Akan tetapi, pupil mata Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya mengerut. Ke-12 pembudidaya manusia surgawi itu masih hidup. Di masa lalu, yang terkuat hanyalah seorang dewa master tingkat 9 sementara sisanya adalah dewa master tingkat 7 ke bawah. Mereka jauh lebih rendah dari Lu Ming, yang dapat membunuh mereka dengan menjentikkan jarinya. Namun kali ini, dia tidak berhasil membunuh pihak lain. Dia tidak membunuh satu pun. Dan EBSCP, dada ke-11 Dewa Master tingkat ke-7 dan di bawahnya telah tertusuk tombak, sehingga terciptalah lubang yang besar. Namun, mereka tidak mati. Ki hitam mengisi lubang yang mereka buat. Luka mereka sebenarnya sembuh dengan cepat. Adapun dewa-dewa tingkat ke-9, manusia surgawi, dadanya tidak tertusuk. Sebaliknya, ia hanya meninggalkan luka sedalam jari. Asap hitam juga menyebar dari lukanya, dan lukanya cepat pulih. Sungguh pertahanan yang kuat, sungguh tubuh yang tangguh. Para pembudidaya manusia surgawi ini bukan lagi pembudidaya manusia surgawi yang asli. Mereka tampaknya telah berubah menjadi semacam zombie. Lu Ming memberitahu Xian Yanxing dan yang lainnya dengan suara rendah. Pertahanan suku manusia surgawi berada di luar imajinasinya. Ketika Lu Ming menusuk tubuh pihak lain tadi, seolah-olah dia telah menusuk senjata dewa yang sangat keras. Dia nyaris tidak berhasil menembusnya. Dan EBSCP, meskipun Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya, serangan itu cukup untuk membunuh seorang Divine Master tingkat 9. Jelas terlihat betapa mengerikan pertahanan lawannya.
Apakah kamu melihat ada luka di leher mereka? Sepertinya itu bekas gigitan gigi, kata Bond. Setelah tulang diingatkan, semua orang memperhatikan. Memang ada bekas gigitan pada leher ke-12 orang pembudidaya manusia surgawi itu. Darah segar di tubuh mereka tampaknya hampir sepenuhnya tersedot kering. Alasan mengapa mereka menjadi seperti ini pasti ada hubungannya dengan bekas gigitan itu. Xian Yanxing melanjutkan. Tubuh semua orang menjadi tegang. Ke-12 pembudidaya manusia surgawi itu telah digigit oleh sejenis makhluk, itulah sebabnya mereka berubah menjadi zombie. Ini berarti ada semacam monster mengerikan yang mengintai di daerah sekitarnya, dan jumlahnya tidak diketahui. Dan EBSCP, mengaum. Ke-12 penggarap suku manusia surgawi meraung dan menyerang para penggarap itu lagi. Lakukan segala cara dan hancurkan mereka. Mati, teriak Luming. Tombak Dewa Perang muncul dan melesat keluar, mengenai manusia surgawi tingkat 9. Dan EBSCP, energi dahsyat meledak dari tombak Dewa Perang, yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Dewa surgawi tingkat 9 meledak seperti balon, tubuhnya hancur berkeping-keping. Saat Luming melancarkan gerakannya, iblis tulang pun turut melancarkan gerakannya. Setiap gerakan iblis tulang memiliki kekuatan tempur Raja Surgawi yang paling kuat. Seolah-olah telah berubah menjadi baut petir hitam. Ia melancarkan 11 gerakan berturut-turut, dan 11 pembudidaya suku manusia surgawi juga hancur berkeping-keping. Kaisar Naga Abadi Chapter 4809 Bahasa Indonesia. Bab 4809, Mayat Tua. Ke-12 penggarap suku manusia surgawi telah hancur berkeping-keping, dan sulit bagi mereka untuk pulih. Akan tetapi, saat Luming dan Iblis Tulang hendak menghancurkan ke-12 orang pembudidaya suku manusia surgawi hingga berkeping-keping, mereka mendengar suara keras yang melengking dan raungan dari belakang. Luming menggunakan indera spiritualnya dan melihat sekelompok monster mengerikan menerkam Xian Yanxing dan yang lainnya. Kelompok monster ini berwarna hitam pekat. Mata mereka sedalam jurang, dan cakar mereka setajam pedang. Mereka tampak sangat mirip dengan 12 pembudidaya suku manusia surgawi sebelumnya. Namun, aura dingin dan suram di sekitar monster-monster itu bahkan lebih kuat dan aura yang mereka pancarkan bahkan lebih mengerikan. Pada saat yang sama, ada aura waktu yang samar pada tubuh mereka, seolah-olah mereka telah melampaui tahun-tahun yang panjang dan telah diwariskan hingga hari ini. Jumlah mereka lebih dari 20. Cakar mereka yang tajam mencabik-cabik ruang dan menyerang Xian Yanxing dan yang lainnya. Xian Yanxing dan yang lainnya langsung merasakan tekanan yang mengerikan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan tempur penuh mereka. Di tubuh Xian Yanxing, bayangan prasasti iblis tak terbatas muncul, dan seni simbol pertempuran juga diaktifkan. Dia melancarkan selusin telapak tangan berturut-turut, memaksa monster mundur. Pada waktu yang sama, banyak sekali dewa dan rombongan bergerak. Dengan lambaian tangan gelembung, kekuatan ruang waktu meledak dan menyelimuti seluruh area. Monster-monster seperti zombie sangat terpengaruh dan kecepatan mereka tiba-tiba melambat. Setelah itu, Qiu Yue, Tang Jun, Myriad God, Dan, Ling Yue, dan yang lainnya melancarkan serangan mereka. Serangan demi serangan menghantam tubuh para zombie tersebut, tetapi terdengar suara emas dan besi yang beradu. Tubuh para zombie tersebut jatuh ke belakang, dan luka-luka besar dan kecil muncul di tubuh mereka, tetapi mereka sama sekali tidak terpengaruh. Selain itu, luka-luka tersebut sembuh dengan kecepatan yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuhnya sangat kuat, dan pertahanannya sangat mengejutkan. Qiu Yue, Ling Yue, dan yang lainnya berseru. Dan EBSCP, berdasarkan aura mereka, para zombie terkuat hanya berada di level ke-9 alam dewa penguasa, dan masing-masing dari mereka adalah seorang jenius tak tertandingi yang dapat melintasi level dan bertarung. Bahkan jika mereka hanya berada di level ke-7 alam dewa penguasa, mereka tidak akan takut pada dewa penguasa level ke-9. Namun, mereka gagal membunuh para zombie dan hanya meninggalkan beberapa luka dangkal. Di antara mereka, kekuatan serangan Qiu Yue adalah yang tertinggi. Dia menembus tubuh dua zombie terkuat, tetapi kedua zombie itu masih pulih dengan cepat.
Kemudian, para zombie itu melolong dan menatap Luming dan kelompoknya dengan mata hitam pekat mereka. Mereka tampak memiliki hasrat yang dalam dan terus menerkam Luming dan kelompoknya. Degup, degup, Luming dan iblis tulang melangkah maju satu demi satu. Seperti kilat, mereka menyerbu ke depan Xian Yanxing dan yang lainnya dan melancarkan serangan. Asyik, dan EBSP, tombak Dewa Perang bergetar dan melesat keluar, menghantam zombie Dewa Penguasa lapis ke-9 di bagian paling depan. Zombie itu langsung terlempar seperti bola meriam. Namun, zombie ini tidak hancur berkeping-keping seperti para kultivator suku manusia surgawi sebelumnya. Hanya sebuah lubang besar yang meledak di tubuh zombie ini, tetapi ia segera berdiri. Lubang besar itu dipenuhi dengan gas hitam, dan ia dengan cepat pulih. Iblis tulang juga melancarkan serangan, tetapi gagal menghancurkan para zombie. Tubuh para zombie ini terlalu keras. Bahkan lebih keras dari senjata dewa utama. Mengingat kekuatan tempur Luming dan iblis tulang saat ini, mereka bahkan akan mampu menghancurkan senjata dewa utama. Akan tetapi, itu tidak menghancurkan tubuh para zombie tersebut. Ini jelas merupakan jenis zombie, dan mereka juga mayat tua. Mereka mungkin berevolusi dari makhluk hidup di era sebelumnya. Suara iblis tulang terdengar serius. Maksudmu makhluk hidup di era terakhir berubah menjadi zombie setelah mereka mati, dan berkeliaran di tanah ini sejak saat itu. Kata Luming. Tidak buruk. Bon mengangguk. Hati yang lain terasa berat. Kemungkinan besar begitu. Pada saat yang sama, mereka memikirkan 12 orang penggarap suku manusia surgawi. Mungkin, 12 kultivator manusia surgawi telah diserang oleh zombie-zombie ini. Leher mereka digigit, dan darah mereka dihisap hingga kering. Pada saat yang sama, mereka telah berasimilasi menjadi zombie. Dan EBSP, mengaum-mengaum-mengaum. Para zombie menyerang Luming dan kelompoknya. Terlebih lagi, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Beberapa bagian tanah di alun-alun mulai bergoyang, dan kemudian lebih banyak zombie merangkak keluar dari tanah. Bang bang bang, bumi meledak, dan puluhan zombie merangkak keluar. Selain itu, suara gemuruh terdengar dari arah lain. Terlihat zombie-zombie mengerikan menyerbu dari segala arah. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari ratusan. Luming dan yang lainnya merasakan rambut mereka berdiri tegak saat melihat ratusan zombie yang mengerikan. Tidak heran dia tidak menemukan mereka sebelumnya. Ternyata semua zombie ini bersembunyi jauh di bawah tanah. Mengaum. Dengan raungan yang mengerikan, zombie setinggi 2 meter menerkam Luming. Jelaslah bahwa zombie ini adalah seorang pria parubaya, dan seorang manusia. Dia merangkak keluar dari tanah alun-alun, dan merupakan yang tercepat untuk sampai di sana. Pori-pori Luming tak dapat menahan diri untuk berdiri. Ini karena Luming merasa bahwa zombie ini sangat berbahaya. Tanpa ragu-ragu, Luming mengaktifkan 9 kali kekuatan tempur dari formula karakter pertempuran dan meningkatkan kekuatan tempurnya ke titik tertentu. Gaya yang mencengangkan. Tombak Ares bergetar. Luming melancarkan jurus penghancur langit dan menusukkan tombaknya ke depan, menghantam cakar tajam zombie itu. Dengan suara ledakan keras, Luming merasakan kekuatan seberat gelombang gunung dari tombak Ares. Luming tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Zombie itu juga diblokir oleh Luming dan mundur ke belakang. Kekuatan tempur Raja Surga terkuat. Hati-hati, Luming meraung, amat terkejut. Kekuatan zombie itu sama sekali tidak kalah darinya. Kekuatannya sangat mengerikan dan pasti memiliki kekuatan tempur dari alam Raja Surga terkuat. Mengaum. Setelah zombie itu berhasil diusir, ia meraung dan menerkam Luming. Gaya kehancuran. Luming memukul telapak tangannya dan sebidang tanah yang luas muncul, menekan pihak lain. Pada saat yang sama, Qiu-Qiu juga terbang keluar dan berubah menjadi pedang tajam, menebas pihak lain. Qiu-Qiu juga memiliki kekuatan tempur seperti Raja Surga terkuat. Ia bekerja sama dengan gaya primitif dan menghalangi lawan. Luming terus melancarkan jurus penghancur langit. Ia menyatu dengan tombak dan berubah menjadi sinar tombak yang menyilaukan, menusuk ke arah lawan. Wah, tombak Dewa Perang secara akurat menembus kepala zombie, namun terhalang sangat parah. Itu tidak dapat ditusuk. Benar saja,
Tombak Dewa Perang itu sebenarnya tidak dapat menembus kepala lawan. Tombak itu hanya berhasil menembus sedalam 1 inci sebelum tertancap oleh pelindung tulang lawan. Kekuatan dahsyat menyembur keluar dan membuat lawannya terpental. Ia menabrak dinding istana. Rune muncul di dinding, membubarkan sebagian besar kekuatan. Namun, istana itu sudah berdiri selama bertahun-tahun, dan tidak banyak lagi tenaga yang tersisa di dalamnya. Tabrakan itu menyebabkan banyak retakan muncul. Namun, pihak lain baik-baik saja. Dia meraung dan menerkam Lu Ming lagi. Pada saat ini, zombie lainnya juga telah tiba. Mereka meraung dan menerkam Xian Yanxing dan yang lainnya. Tidak ada kekurangan zombie yang menakutkan di antara mereka. Misalnya, seorang pria tua dengan rambut putih di kepalanya dan tubuh yang gelap dan kurus memiliki aura yang sangat menakutkan. Dia sebenarnya sedang bertarung sengit dengan iblis tulang, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4810 Bahasa Indonesia. Bab 4810, Bab 4810 masing-masing keterampilan unik mereka. Tubuh iblis tulang itu sangat keras. Dia mengabaikan pertahanannya dan menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi lawannya juga tidak peduli dengan pertahanan dan menyerang dengan gila-gilaan. Keduanya saling pukul, tapi mereka baik-baik saja. Zombie itu tentu saja tidak dapat menghancurkan pertahanan iblis tulang, tetapi iblis tulang juga tidak dapat menghancurkan tubuh zombie itu. Ia hanya dapat meninggalkan luka kecil di tubuh zombie itu, tetapi tubuh zombie itu dengan cepat pulih. 9 lubang bergabung menjadi 1, tebas. Qiu Yue berteriak. Hati Sein 9 lubangnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. 9 kekuatan itu hampir menyatu menjadi 1 dan bergabung dengan senjata suci Qiu Yue, menebas cahaya pedang yang mengerikan. Qiu Yue mewarisi warisan Zhong Yu. Tidak hanya kultivasinya meningkat pesat, tetapi kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Qiu Yue, yang berada di alam dewa penguasa tingkat ke-9, tidak lebih lemah dari Raja Surga yang terkuat. Ini sangat mengejutkan. Itu berarti bahwa dalam pertempuran tingkat yang sama, Qiu Yue tidak lebih lemah dari keberadaan yang setingkat dengan Ye Qiuxian. Seperti yang dikatakan Zhong Yu, hati Sein 9 lubang memiliki latar belakang yang hebat. Di era terakhir, itu adalah bakat terbaik di tanah yang tidak ternoda. Sekarang Qiu Yue memiliki warisan Zhong Yu, potensinya terus berkembang, dan kekuatan tempurnya semakin menakutkan. Cahaya pedang Qiu Yue memotong beberapa zombie secara berurutan. Meskipun para zombie ini tidak memiliki kekuatan tempur seperti Raja Surga yang terkuat, mereka tetap sangat menakutkan saat mereka menyerbu ke garis depan. Para zombie ini terlempar akibat tebasan bulan musim gugur. Luka sedalam 1 inci muncul di tubuh mereka masing-masing, tetapi itu sama sekali bukan luka. Di bawah pengaruh gas hitam, mereka pulih dengan cepat. Kemudian, ia menerkam ke arah Qiu Yue. Xian Yanxing juga menyerang dengan sekuat tenaga dan memblokir zombie terkuat. Pecah. Gelembung-gelembung berteriak lembut saat dia menyelimuti area dalam radius beberapa ribu mil dengan kekuatan ruang waktunya. Kehampaan itu terpecah dan waktu seakan berhenti mengalir. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, kendali bubble atas kekuatan ruang dan waktu menjadi semakin dalam. Dia hampir memahami 2 kata kuno, waktu, dan ruang, secara ekstrim. Dia tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang kuat, tetapi kemampuannya untuk menjebak musuh juga telah mencapai puncaknya. Ratusan zombie melambat seolah-olah mereka terjebak di rawa. Suara mendesing. Tubuh Ling Yuwei sepenuhnya diselimuti oleh energi hijau. Sebuah pohon menjulang tinggi muncul di belakangnya dan sebuah busur besar muncul di tangannya. Dia melepaskan anak panah. Kekuatan serangan jalan panah itu pastilah paling mencengangkan, bahkan lebih kuat dari jalan pedang. Dengan suara, bang, gelabela milik zombie tertusuk, meninggalkan lubang yang terlihat dari depan dan belakang. Namun, semuanya baik-baik saja. Benar-benar baik-baik saja. Meskipun ruang di antara alisnya tertusuk, zombie itu masih belum mati. Ia hanya terhuyung sesaat. Gas hitam memenuhi udara, dan lubang di antara alisnya pulih kembali. Ia terus menyerbu. Itu tidak memiliki jiwa.
Fakta bahwa dia masih baik-baik saja setelah tertusuk di Glabella sudah cukup membuktikan bahwa zombie ini tidak memiliki jiwa. Dengan kata lain, zombie jenis ini tidak memiliki titik vital sama sekali. Jika seseorang ingin membunuhnya, satu-satunya cara adalah menghancurkan seluruh tubuhnya dan meremukkan tulang-tulangnya. Namun, tubuh mereka terlalu keras. Salah satu dari mereka bagaikan senjata dewa dan sulit dihancurkan. Dewa Segudang, Tang Jun, dan Dandan juga menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, jumlah zombie terlalu banyak. Meskipun kerja sama semua orang berjalan lancar, mereka tetap semakin dekat. Mereka dikepung. QQ, pergi bantu mereka. Lu Ming melambaikan tangannya dan QQ bergegas keluar untuk membantu Qiu Yue, Ling Yue, dan yang lainnya. Meskipun Qiu Yue dan Xian Yanxing memiliki kekuatan tempur seperti Raja Surga yang paling kuat dan telah memblokir beberapa zombie terkuat, Ling Yue, Dewa Segudang, Gelembung, dan Dandan tidak memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Jumlah zombie terlalu banyak. Jika mereka diseret, mereka pasti tidak akan mampu menahannya. Terutama Gelembung. Pasti akan menghabiskan banyak energi untuk memengaruhi begitu banyak zombie dengan kekuatan ruang waktu. Gelembung itu pasti tidak akan mampu bertahan lama. QQ terbang dan berubah menjadi tombak, menyerang zombie. Kekuatan zombie ini tidak terlalu kuat. Ia berada di sekitar level ke-7 dari alam Divine Master. Di bawah serangan penuh QQ, tubuhnya akhirnya hancur berkeping-keping. Ia terbunuh sepenuhnya. Tampaknya zombie jenis ini tidak abadi. Butuh kekuatan yang jauh lebih besar untuk membunuhnya. Sayangnya, ada juga makhluk mengerikan di antara para zombie. Lu Ming dan kelompoknya terjerat dan tidak bisa menyia-nyiakan usaha untuk menghadapi zombie yang lemah. Mari kita keluar dari pengepungan ini terlebih dahulu. Akan sangat merugikan kita jika ini terus berlanjut. Lu Ming berteriak, serahkan saja padaku. Kalian tunda saja sebentar. Aku akan menyiapkan beberapa formasi. Dandan berteriak dan kemudian berubah ke wujud aslinya. Rune-rune tebal muncul di cangkang kura-kuranya yang besar. Dapat dilihat bahwa ada banyak formasi kecil di cangkang kura-kuranya. Beberapa formasi saat ini bersinar, berubah menjadi rune yang terbang keluar dan meresap ke dalam tanah dan kehampaan. Yang lainnya berkumpul bersama untuk membantu Dandan melawan zombie di sekitarnya. Baiklah, langit dan bumi yang agung saling terkait, muncul. Dandan berteriak keras, dan rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kekosongan, berubah menjadi susunan besar. Rune-rune itu mengembun menjadi ribuan rantai, yang menjerat para zombie itu. Dan EBSCP, meskipun Dandan hanya dewa penguasa tingkat ke-6, susunan yang telah ia bangun setelah beberapa waktu masih sangat kuat. Meskipun tidak dapat benar-benar mengikat para zombie, susunan itu masih dapat mengganggu. Banyak zombie yang terganggu. Selain pengaruh kekuatan ruang waktu, banyak zombie yang tidak bisa menyerbu. Mengenakan biaya, Lu Ming dan Bon Demon berkumpul bersama dan menghadang dua zombie yang memiliki kekuatan tempur terkuat. Xian Yanxing, Qiu Yue, QQ berada di depan sementara Myriad God, Tang Jun, Ling Yue, Dandan, dan Bubble berada di tengah. Mereka menyerbu ke satu arah. Pada akhirnya, mereka berhasil keluar dari pengepungan dan terbang ke kejauhan. Mengaum, mengaum. Para zombie terus meraung dan meninggalkan gunung untuk mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Terutama dua zombie Raja Surga terkuat. Mereka adalah yang tercepat dan memimpin. Lu Ming dan kelompoknya tidak terlihat baik. Zombie jenis ini terlalu sulit untuk dihadapi. Terutama dua zombie di alam penguasa surga terkuat. Mereka hanyalah replika dari iblis tulang. Jika mereka ditempatkan di luar, mereka akan jauh lebih sulit dihadapi daripada alam penguasa surga terkuat lainnya. Mereka sama sekali tidak dapat dibunuh. Untuk menghancurkan zombie jenis ini, seseorang mungkin membutuhkan kekuatan alam asal. Bahkan seorang master seperti Gu Changfeng akan merasa sulit untuk menghancurkannya. Mereka terbang maju dengan kecepatan tinggi, dan jarak ratusan ribu mil ditempuh dalam sekejap. Tanah surgawi itu hampir menjadi dunianya sendiri. Tanah itu sangat luas dan wilayahnya sangat luas. Setelah terbang ratusan ribu mil, para zombie itu masih mengikuti di belakang mereka. Akan tetapi,
Apa yang membuat wajah Luming dan yang lainnya menjadi jelek belum terjadi. Saat Luming dan kelompoknya terus terbang, mereka mendengar suara gemuruh dari depan. Kemudian, sekelompok zombie muncul dan menyerbu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak zombie di sini? Mungkinkah orang-orang di tanah yang diberkati ini di era terakhir semuanya berubah menjadi zombie? Dandan dan yang lainnya berseru. Semua zombie ini berwujud manusia, tetapi mereka mengenakan pakaian aneh dan dipenuhi aura waktu. Mereka kemungkinan besar adalah makhluk hidup dari era sebelumnya. Dan mereka semua berwujud manusia, jadi mereka tampak seperti manusia.